إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ayat yang kami bacakan tadi ialah salah satu ayat yang terdapat di dalam Quran surat Al-Imran ayat yang ke-24. Jika kita terjemahkan maka artinya yang demikian ialah karena mereka berkata, sekali-kali kami tidak akan disentuh oleh api neraka melainkan beberapa hari saja. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ayat ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya, ayat yang ke-23 yang menceritakan tentang dua orang pemuka Yahudi berani mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah orang Yahudi. Tetapi ketika diajak kembali mengambil keputusan dan mencari keterangan itu di dalam Taurat, mereka tidak mau, membuktikan bahwa mereka telah berdusta besar. Mengapa mereka berani berdusta sebesar itu? Ialah karena ada kepercayaan pada mereka. Kita orang Yahudi meskipun berdusta sedikit untuk mempertahankan diri tidaklah mengapa. Sebab kalau kita masuk neraka, asal kita terang orang Yahudi, hanya sebentar saja kita di dalam neraka, kita pun segera dikeluarkan. Ini karena orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang utama di sisi Allah, bukan seperti bangsa-bangsa dan suku-suku yang lain. Sebab mereka hina di bawah kita, sedang kita adalah kaum pilihan Allah. Ini adalah pernyataan daripada orang-orang Yahudi. Dari mana timbulnya pendirian yang salah ini? Lanjutan ayat telah memberikan jawabannya. Wa ghurrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Karena mereka telah ditipu dalam hal agama mereka oleh karangan-karangan pemimpin-pemimpin mereka. Kembali lagi kepada apa yang telah disebutkan di atas, yaitu pemuka-pemuka agama lagi memberikan tafsiran yang salah kepada pengikut-pengikut mereka, sehingga agama telah dipermurah-murah demikian rupa. Kalau intisari agama tidak lagi menjadi perhatian, dan kalau kegunaan agama untuk memperbaiki pribadi tidak lagi dipedulikan, timbullah tafsir-tafsir yang bukan-bukan terhadap agama. Agama yang tadi untuk keselamatan seluruh manusia yang mematuhinya telah dijadikan hak monopoli oleh suatu golongan. Dia pun telah berubah menjadi semacam kebangsaan. Pemeluk agama kami adalah umat yang paling mulia, walaupun perintahnya tidak pernah dikerjakan. Demikianlah nasib orang Yahudi atau orang Islam sendiri kalau agama hanya tinggal identitas. Ada orang Islam yang berkata, kalau kita orang Islam masuk neraka, kita hanya sebentar saja di dalam neraka, lantas segera dipindahkan ke dalam surga. Sebab kita umat Muhammad ini adalah umat yang istimewa di sisi Allah, lain dengan pemeluk agama lain.
orang Yahudi atau Nasrani, walaupun bagaimana baik mereka itu, pasti masuk neraka dan kekal dalam neraka. Kita orang Islam tidak, bagaimanapun jahatnya, walaupun tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, kerjanya hanya mencuri dan berbuat jahat, sebab dia Islam, dia akan masuk surga juga. Kalau hanya begini pendirian kita sebagai seorang muslim, apakah ubahnya kita dengan Yahudi yang disebut di ayat di atas? Dan apa sebab Yahudi berpendapat demikian? Sebab mereka hanya menurutkan apa yang diajarkan oleh guru mereka dan tidak menyelidikinya. Padahal apabila derajat iman orang yang sudah tinggi dan zuhud serta tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala telah sampai tempatnya yang layak, tidaklah berani mereka berkata demikian. Imam Syafi'i rahimahullah sendiri, satu di antara ikutan kaum muslimin yang berpendapat yang berempat di dalam memahamkan hukum-hukum agama dan besar jumlah pengikut mazhabnya di tanah air kita ini. Selalu beliau bermunajat dengan syairnya yang terkenal. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azim. Ya Tuhanku, semacam aku ini tidaklah layak buat jadi ahli surga, tetapi aku pun tidak kuat jika masuk neraka. Oleh sebab itu, ya Tuhanku, anugerahilah aku ini tobat dan ampunilah kiranya dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun atas dosa yang besar. Al-Quran adalah tuntunan untuk seluruh manusia, bahkan tidak pandang agama dan golongan. Al-Quran telah menunjukkan jalan untuk melepaskan diri dari siksa neraka dan mendapatkan kejayaan nikmat surga, ialah dengan iman, yaitu iman yang telah ditunjukkan pula sifat-sifatnya di dalam Al-Quran. Iman yang diiringi dengan amal yang soleh, akhlak yang mulia, takwa dan sabar, serta menjauhi segala perbuatan keji lagi hina, lahir dan batin, ketika baik dia seorang diri ataupun sedang berada dalam keramaian. Dan memang Allah pun menyediakan ampunan, dan selalu kita memohon ampunan Allah itu. Akan tetapi orang yang jiwanya telah demikian rusak sehingga seluruh hidupnya telah diselubungi oleh kejahatan, bahkan telah tenggelam ke dalamnya sehingga telah hapus rasa halus dalam jiwanya, tidak dia merasa apa-apa lagi berbuat dosa, tidaklah akan diampuni Allah, dan tidaklah sesuai dengan keadaan Allah kalau orang semacam itu diampuni. Kemudian datanglah ayat yang mengajak mereka kembali berpikir sungguh-sungguh tentang keadaan yang sebenarnya akan dihadapi. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Bagaimanakah hal mereka kelak apabila kami kumpulkan mereka pada hari yang tidak diragu-ragukan lagi padanya? Sedang hari itu pasti datang, lebih lama hidupnya, artinya lebih memastikan bahwa pintu gerbang maut untuk menemui hari itu sudah semakin dekat. Kelamaan hidup hanyalah menunda kekalahan, dan disempurnakan bagi tiap-tiap seorang apa yang mereka usahakan. Yang akan disempurnakan itu ialah ganjaran setimpal dengan amal yang diusahakan, baik diganjari dengan baik, jahat diganjari dengan jahat, atau ditimbang dengan sangat halus. Mana yang lebih berat, yang baiklah ataukah yang jahat? Padahal wahum la yuzlamun, padahal mereka tidak akan dianiaya. Pastilah tiap orang menerima ganjarannya dengan setimpal. Sebentarkah atau lamakah, atau kekalkah dalam neraka, atau langsung masuk ke dalam surga, bukan karena nama agama yang dianut atau karena diusakai dari orang tua, melainkan karena amal yang diperbuat. Aniaya tidak akan berlaku di kala itu,
sebab Allah tidak berkepentingan untuk dirinya sendiri dengan menganiaya. Kalau semata-mata seseorang menyebut dirinya Yahudi atau Nasrani, apalagi memakai nama Islam, padahal amal tidak ada, iman tidak ada, jiwa kosong dari persediaan, kalau mereka tidak disiksa karena bersalah dan tidak diberi karunia surga karena beramal baik, tersebab dia hanya memakai suatu nama meskipun kosong, tidaklah adil Tuhan Allah. Mustahil Allah tidak adil, dan mustahil pula Allah berlaku aniaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الملك الحق المبين الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا مقضي المسؤولات، وارزقنا خير الدنيا والآخرة، واختم لنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول